Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Masya Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan semoga yang sedang sakit, Allah segera beri kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini Bu Tio akan membersamai kalian untuk belajar as-sunnah. Nah, sebelumnya coba Bu Tio mau tanya, siapa yang masih ingat adab-adab ketika kita belajar? Nah, sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, kita harus melaksanakan dulu ya adab-adab ketika belajar dengan benar. Yang pertama, silakan anak solih dan solihah duduk dengan rapi, fokus, dan kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Yuk, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa. Semoga dengan doa kita, Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baik, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar as-sunnah ya, yaitu hadis 31 tentang dunia penjara orang beriman. Nah, anak solih dan solihah, tadi ada kata penjara ya. Jadi, untuk hadis ini tuh bukan berarti orang beriman itu masuk penjara ya. Tetapi, maksud dari dunia penjara orang beriman itu, nah, kehidupan di dunia itu ibarat di sebuah penjara. Jadi seseorang itu kalau di penjara tentunya dikurung ya. Mereka tidak bisa melakukan semua hal yang diinginkan. Mereka juga tidak boleh atau tidak bisa melakukan atau berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mereka harus selalu taat kepada perintah Allah. Nah, seperti itu ya anak solih dan solihah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan anak solih dan solihah dengarkan ya bunyi hadis 31 tentang dunia penjara orang beriman. Nah, silakan kalian dengarkan baik-baik. Setelah itu, nanti kita akan belajar menghafalkan ya bersama Bu Tio dengan disertai gerakan. Sudah siap anak-anakku yang solih dan solihah? Insya Allah sudah siap ya. Silakan dengarkan baik-baik ya nak. Hadis 31. Dunia penjara orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Rawahu Muslim. Artinya, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Baik, anak salih dan salihah, bagaimana? Tadi sudah mendengarkan ya hadis yang disampaikan oleh Bu Syifa. Sudah hafal atau belum? Nah, kalau belum, yuk sama-sama kita menghafalkan hadis tersebut ya. Silakan kalian perhatikan dan boleh ikuti Bu Tio ya. Hadis dunia penjara orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Rawahu Muslim. Artinya, dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis
Hadis riwayat Muslim. Nah, bagaimana bisa mengikutinya? Nah, sekarang kita belajar per kalimat ya. Silakan ikuti video. Ad-dunya sijnul mu'mini. Ad-dunya sijnul mu'mini. Ad-dunya sijnul mu'mini. Sekarang kalimat yang kedua. Wajannatul kafiri. Wajannatul kafiri. Wajannatul kafiri. Nah, sekarang kita gabungkan ya dari kalimat 1 dan kalimat 2. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Rawahu Muslim. Artinya, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan solihah. Nah, sekarang Bu Tio akan menjelaskan maksud dari hadis dunia penjara orang beriman. Nah, maksud hadis ini adalah orang beriman yang terpenjara itu maksudnya mereka itu tidak boleh melaksanakan hal-hal yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, karena berarti mereka tidak taat kepada Allah. Sebagai orang yang beriman, kita harus senantiasa taat kepada perintah Allah. Kalian masih ingat tidak? Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Iya, betul sekali, untuk beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, makanya kita harus senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, jadi maksudnya penjara di sini itu kita dalam melakukan sesuatu itu harus sesuai aturan yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tidak boleh melakukan sesuatu seinginnya kita mau tidur terus, mau makan terus, mau sholat tinggal sholat, itu tidak boleh ya. Kita harus melakukan segala sesuatu sesuai perintah Allah. Segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah. Misalnya, ketika kalian mau sholat, maka ada aturannya, yaitu kalian harus berwudu terlebih dahulu. Ketika kalian mau makan, mau minum, mau tidur, mau berangkat ke sekolah, tentunya kalian juga harus berdoa terlebih dahulu. Seperti itu ya anak soleh ya. Jadi selama kita hidup di dunia itu kita harus menaati segala perintah Allah. Walaupun kadang terasa berat, tetapi kita harus melaksanakannya. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan kepada kita, jika kelak nanti kita di akhirat atau kita sudah meninggal, maka Allah akan memberikan tempat istirahat yang paling sempurna untuk kita, yaitu surga. Di surga nanti Allah akan memberikan berbagai kenikmatan dan kebahagiaan yang kekal untuk kita. Kalian mau tidak untuk hidup di surga? Tentunya mau ya. Makanya mulai dari sekarang, mumpung kita masih hidup di dunia, kita harus berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Kita harus rajin beribadah kepada Allah, menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seperti itu ya anak solih dan solihah ya. Karena Allah telah menjanjikan di akhirat kelak sebuah kebahagiaan dan kenikmatan yang kekal untuk hambanya yang selalu beriman. Nah, untuk maksud dunia itu surga bagi orang kafir itu, maksudnya yang namanya orang kafir itu kan berarti tidak mau mematuhi perintah Allah. Mereka dalam menjalankan kehidupan dunia itu seenaknya sendiri. Mereka tidak memikirkan apakah itu halal, apakah itu haram, itu baik atau tidak, itu adil atau zolim. Mereka tidak memikirkan itu. Mereka menganggap kalau mereka merasa senang, puas, bahagia, maka mereka akan melakukannya. Padahal
segala sesuatu itu ada akibatnya ya. Apabila kita tidak menaati perintah Allah, pastinya selain merugikan diri kita sendiri, itu juga dapat merugikan orang lain. Jadi kalau orang kafir itu mereka dalam menjalankan kehidupan dunia itu seenak mereka sendiri. Mereka ingin melakukan sesuatu dengan keinginan mereka sendiri tanpa mematuhi perintah Allah ataupun mereka tidak menjauhi larangan Allah ya. Padahal kenikmatan yang ada di dunia itu bersifat sementara. Sedangkan nanti kalau di akhirat itu kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau yang di dunia terbiasa hidup kafir atau tidak mematuhi perintah Allah, maka nanti di akhirat kelak ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka akan mendapat siksaan dan azab yang pedih dari Allah. Semoga kita semua terhindar ya dari siksaan Allah. Semoga nanti kita semua termasuk golongan atau hamba Allah yang selalu beriman dan kelak bisa dimasukkan ke surga Allah. Seperti itu ya anak solih dan solihah. Jadi kesimpulan dari hadis ini adalah untuk orang yang beriman, walaupun ketika hidup di dunia mereka merasa berat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi insya Allah akan menjanjikan kepada kita semua kehidupan yang bahagia, kenikmatan yang banyak di akhirat kelak. Dan untuk orang kafir yang menganggap dunia adalah surga yang bisa mereka lakukan seingin mereka sendiri, semau mereka, tanpa mempedulikan itu baik atau benar, maka di akhirat kelak Allah akan memberikan siksaan dan azab yang pedih ya. Seperti itu saja ya untuk penjelasan hadis ini. Semoga anak solih dan solihah tetap semangat untuk beribadah kepada Allah. Semoga kita semua termasuk hamba yang selalu beriman kepada Allah ya. Untuk tugasnya silakan kalian hafalkan hadis 31 yaitu dunia penjara orang beriman ya. Silakan kalian hafalkan untuk 1 minggu ke depan atau Senin depan Bu Tio akan mengambil penilaian untuk hadis ini ya bersama wali kelas masing-masing ya. Semangat terus belajarnya. Silakan yang belum sholat duha, silakan sholat duha terlebih dahulu. Bu Tio mohon maaf barangkali ada kata-kata atau penyampaian Bu Tio yang kurang pas, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.